Halo, selamat siang semua. Selamat datang di podcast Diskushare. Kalian kabarnya gimana nih? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi di podcast Diskushare kali ini kita bakalan bahas tentang kejadian yang lumayan viral, yaitu mahasiswa IPB yang terjerat pinjaman online hingga mencapai kerugian miliaran rupiah demi menutupi dana kegiatan kampus. Jadi mereka itu yang terjerat pinjaman online mencapai 116 orang yang terdiri dari mahasiswa Fakultas Pertanian dan juga Fakultas Ekologi Manusia. Mereka yang sedang menempuh semester 3 dan juga semester 5. Tentunya di siang ini aku nggak sendirian karena aku bakalan berbincang-bincang sama dua teman aku. Halo teman-teman. Halo. Kalian kabarnya gimana nih? Wah, baik banget nih. Oh, bagus deh kalau baik-baik aja. Mungkin kita bisa mulai podcastnya ya. Mulai dari pertanyaan pertama nih. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan mahasiswa IPB terjerat penipuan dan pinjaman online tersebut? Oke. Aku izin menjawab nih ya. Setahu aku nih awalnya itu para mahasiswa yang terjerat penipuan tersebut itu mencari tambahan dana untuk acara kepanitiaan atau demi menutupi kegiatan kampus. Nah, terus di mana mereka telah mengajukan dana ke pihak kampus, namun karena dana yang turunnya itu kurang, jadi mereka harus mencari dana tambahan dengan cara lain. Nah, salah satunya itu caranya dengan pinjaman online yang ditawarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut. Nah, para mahasiswa tersebut mendapatkan tawaran karena disebutkan bahwa akan mendapatkan keuntungan mencapai 10%. Nah, mungkin mereka kurang memikirkan lebih kritis ya mengenai hal tersebut, sehingga mereka dengan mudah percaya dengan tawaran pinjaman online tersebut. Jadi seakan-akan mahasiswa itu mudah percaya gitu loh. Jadi ketika ada tawaran nih ada pinjaman online gitu, nanti bakal dapat uang. Jadi kayak mikirnya itu nggak apa-apa lah, gue ikut aja, yang penting gue dapat duit tanpa memikirkan resikonya. Setahu aku seperti itu. Juga mau nambahin dikit, tadi kan udah dijelasin nih tentang penyebabnya. Aku mau nambahin tentang kronologi kejadian ini secara singkat. Jadi itu dari sumber yang aku baca, yaitu dari tempo.com. Ternyata para pelaku kejahatan ini tuh hanya berkomunikasi lewat aplikasi Zoom dengan para mahasiswa IPB-nya. Jadi nggak ketemu langsung. Mereka bikin grup, terus berapa kali ngadain seminar di Zoom, jelasin kalau ini tuh merupakan konsep bisnis dan bisa mendapat keuntungan 10% dari setiap transaksi. Cara pelaku ini jebak korbannya dengan pinjol adalah menjanjikan pergantian utang tersebut setelah ada keuntungan tersebut. Jadi korban yang tidak memiliki uang untuk berinvestasi tersebut diarahkan untuk berutang pinjol. Nah, nominal itu dari para korban paling kecil sekitar 2 juta terus sampai 20 juta. Namun para mahasiswa ini tertipu, di mana mereka nggak pernah dapat keuntungan tersebut, malah terjebak pinjol gitu kalau dari aku. Oke, jadi salah satu penyebabnya tuh karena ini ya, mereka udah ngajuin dana ke kampus, tapi yang turun tuh cuman sedikit dan kurang gitu jadi ya. mereka malah cari cara lain dan malah kejebak di situ. Iya, betul banget. Jadi penyebab awal utamanya itu mereka mengadakan kegiatan kampus, terus mereka mengajukan dana kan ke pihak kampus, tapi ternyata yang turun itu kurang, sehingga mereka harus mencari cara untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga uang itu tuh bisa menutupi dana kegiatan kampusnya seperti itu. Nah, yang mana malah dengan cara itu malah tambah merugikan para mahasiswa ini ya. Iya, seharusnya tuh bisa mempertimbangkan lah dengan dana segitu tuh kira-kira kita bisa mengadakan acara seperti apa gitu, biar nggak terlalu membebankan juga, apalagi kita mahasiswa rantau nih ya, yang pastinya uangnya itu dikasihnya itu sebulan sekali nih, uang bulanan gitu, terus tiba-tiba kita kayak ada usdaan nih, di kampus kita juga kan ada usdaan ya, kayak usda makanan, bahkan sampai air mineral tuh, terus baju-baju kayak gitu. Itu tuh menurut aku agak memberatkan mahasiswa, karena kalau misalkan nantinya nggak habis dan kalau misalkan nggak laku, pasti itu tuh yang harus beli dan yang harus nombok itu mahasiswa sendiri gitu. Jadi kan karena kita uangnya dikasihnya per bulan dari orang tua, terus kan itu termasuk ke pengeluaran yang tidak terduga ya. Jadi kayak kita udah ngatur keuangan segimana caranya, tiba-tiba ada pengeluaran yang tidak terduga, sehingga tiba-tiba uangnya habis dan gak nyampe akhir bulan. Nah, itu yang menyebabkan mahasiswa itu mudah tergoda dengan penawaran ketika ada peminjaman online gitu. Pokoknya pemikirannya tuh kayak gak apa-apa lah, yang penting gue dapet duit gitu, tanpa memikirkan resikonya gitu. Padahal kan ketika ada penawaran seperti itu, kita harus memikirkan gitu resikonya, dampaknya apa ke depannya.
bukan malah dapat uang, malah jadinya ketipu, terus Malah rugi terjerat ya. pinjol juga malah. Iya bener banget. Iya benar banget tuh. Terus tadi kan yang disebutin mereka belum pernah ketemu ya sama yang menawarkan pinjaman itu ya. Jadi kan kayak ragu banget tuh sebenarnya, orang ketemu aja belum pernah gitu kan, kenapa langsung bisa percaya gitu. Bener banget. Iya bener banget tuh. Padahal cuman ngadain lewat Zoom doang ya. Padahal seharusnya di sana kita udah bisa mikir loh kok nggak ada pertemuan gitu. Soalnya tuh sekarang nih kebanyakan kalau misalkan emang yang nyata gitu dan akan mendapatkan uang tanpa penipuan gitu, itu biasanya kita ketemu secara langsung kan, nggak hanya via media sosial gitu. Sedangkan ini kan cuma seminar melalui Zoom ya yang tadi dikatain, jadi kayak kurang yakin aja gitu. Seharusnya mahasiswa bisa lebih kritis lagi gitu, bisa lebih dipikir berulang-ulang kali gitu terhadap kejadian tersebut. Nah iya benar banget tuh. Setidaknya kalau mau pinjaman online gitu ketemu dulu ya sama orangnya biar pasti gitu ya. Iya betul banget nih. Oke deh, aku lanjut pertanyaannya ya. Jadi bagaimana seharusnya sikap mahasiswa dalam menghadapi permasalahan tersebut supaya tidak terjerat lagi? Gitu gimana sih pendapat kalian? Oke, tadi kan udah disinggung dikit ya kenapa sampai bisa kayak gitu. Padahal kan harusnya lebih bisa berpikir dengan kritis. Kalau dari aku, selain berpikir dengan kritis, mungkin para mahasiswa itu juga seharusnya bisa mempertimbangkan berbagai hal ketika sedang mencari dana tambahan untuk acara kepanitiaan. Semestinya sebelum mereka menerima tawaran, mereka dapat nyari info lebih lanjut dulu terkait dengan pihak yang menawarkan tersebut. Jangan sampai kayak tadi, belum ketemu tapi malah udah percaya. Harus dicari dulu gitu, apakah itu pihak yang resmi atau bukan gitu. Terus gimana mekanismenya dan lain sebagainya. Para mahasiswa juga seharusnya lebih selektif lagi dalam memilih cara untuk mendapatkan tambahan dana. Jangan sampai malah merugikan dan membebankan mahasiswa sendiri. Gitu kalau dari Aku izin menambahkan ya, nah benar banget nih. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa mendapatkan tawaran seperti itu, kita harusnya itu berpikir secara kritis gitu ya. Jangan mudah tergoda, gak apa-apa lah, yang penting gue dapet duit gitu. Jangan seperti itu. Jadi kita tuh harus memikirkan berulang-ulang kali gitu, apa resiko yang akan timbul. Nah terus sikap mahasiswa nih dalam menghadapi situasi yang kayak gini tuh, kalau misalkan emang ketika mengikuti kegiatan kampus terus dananya yang turun itu kurang, udahlah kita sekarang nyari aman aja gitu, jangan main pinjaman online karena itu kan berakibat sangat fatal ya gitu, dan menggiurkan banget gitu. Udahlah kita sekarang kalau misalkan emang mau mencari dana, niatnya udahlah kita usdahan aja, usdahan makanan. Seperti di kampus kita kan banyak ya yang usdahan makanan tuh, riso, anak semester 3 ngapain jual riso kayak gitu loh. Udah kita sekarang usdahannya jual risol aja lah, jualan makanan gitu di kampus, nyari aman aja, nggak usah nyari pinjaman online kayak gitu. Oke deh, emang ini ya, apalagi zaman sekarang itu kan banyak orang tuh kayak cari duit itu dengan segala cara gitu loh, bisa nipu orang juga. Makanya kita sebagai mahasiswa, kita harus lebih berpikir kritis, jangan langsung percaya dengan pinjaman yang nggak jelas gitu ya. Iya benar. Dan juga misalnya dananya yang turun itu nggak seberapa gitu, sekiranya harus bisa mempertimbangkan lah ya acaranya tuh seperti apa gitu. Iya benar, tapi kayaknya sekarang tuh kalau misalnya ada kegiatan kampus, dananya tuh selalu kurang nggak sih di mana-mana gitu. Soalnya tuh aku nonton TikTok nih ya, terus kayak anak semester 3 ngapain jual risol, danusan, sering banget tuh lewat FYP kayak begituan. Kayaknya emang dana dari kampus tuh kurang banget gak sih buat kegiatan kampus gitu, sehingga para mahasiswa itu harus berusaha untuk mencari dana agar terpenuhi kegiatan kampus itu gitu, untuk menutupi kayak danusan dan lain-lain lah. Iya, aku setuju sih, soalnya aku juga pernah nih ngajuin proposal gitu kan buat kegiatan, tapi yang turun hanya seberapa gitu. Oke deh, kalau gitu aku lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Kalau tadi kan bagaimana sikap mahasiswa buat menghadapi seperti itu ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana upaya mahasiswa agar tidak terjerumus pada hal-hal tersebut. Jadi upayanya tuh gimana sih? Oke, mungkin aku izin menjawab ya. Nah, kalau misalkan upayanya itu bisa dilihat dari dua sisi, dua aspek sebenarnya. Nah, aspek yang pertama itu
seperti yang udah aku bilang tadi, kalau misalkan kita sebagai mahasiswa itu tidak boleh mudah tergoda dan tidak boleh mudah terpengaruhi gitu. Ketika ada suatu penawaran yang menawarkan lu bakal dapat keuntungan nih 10%, jangan mudah percaya gitu. Kita tuh harus mencari seluk-beluknya dulu, apakah penawaran tersebut benar atau tidak, sehingga nanti pada akhirnya kita tidak terjerumus ke pinjaman online seperti ini. Nah, kalau misalkan yang kedua nih, bisa dilihat dari aspek kedua itu dari kampusnya. Ketika kita mengajukan proposal terus dananya yang turun itu kurang, nah kita sebagai panitia nih bisa menyesuaikan. Kan kalau misalnya kepanitiaan itu biasanya punya plan A, plan B, plan C, sampai plan yang benar-benar pahit gitu ketika dana yang turun dari kampus itu kurang. Nah, kita itu bisa menyesuaikan agar tidak terlalu memberatkan mahasiswa juga lah. Soalnya kan kalau misalnya kita terus-terusan danusan ya, apa yang sudah aku bilang tadi, kayak kita harus jualan ini terus nggak habis, terus kita yang harus nombok, itu kan agak memberatkan ya menurutku. Jadi kayak kita selaku mahasiswa dan selaku panitia bisalah untuk menyesuaikan gitu dengan dana yang turun dari kampus kayak gitu. Oke, aku juga setuju banget nih, seperti yang udah disebutkan sebelumnya ya, kita tuh jangan sampai terlalu percaya, jangan sampai mudah percaya, dan juga kita harus mempunyai pertimbangan ya terhadap acara kampus yang bakal dilakukan gitu ya. Selanjutnya yaitu, kalian tahu nggak sih apa yang dilakukan sama pihak IPB untuk menyelesaikan masalah tersebut sejauh ini? Oke, jadi aku sempat baca-baca. Nah, dari sumber yang aku dapat, saat ini dari pihak IPB-nya sendiri itu sedang berusaha melakukan pendekatan dengan berbagai pihak untuk menyelesaikan kasus tersebut. Kayak misalkan rektornya itu mengundang para mahasiswa yang menjadi korban kasus tersebut untuk nyari informasi lebih lanjut, gimana sebenarnya sampai bisa kejadian kayak gitu. Terus secara institusi IPB ini juga kini masih terus ngelakuin langkah koordinasi dengan berbagai pihak. Kayak pihak kepolisian, dari mahasiswanya sendiri juga udah ngelaporin kasus tersebut ke polisi, karena kan tentunya dukungan dari polisi di sini sangat dibutuhkan gitu untuk membantu menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu, dari pihak IPB juga melakukan koordinasi dengan beberapa aplikasi penyedia pinjaman online yang digunakan pada kasus ini, dan selain itu juga pihak kampus terus melakukan tindakan preventif dengan melakukan peningkatan literasi keuangan kepada mahasiswa. Gitu kok dari aku. Oke, mungkin aku izin menambahkan ya, setahu aku tuh sekarang upaya dari IPB itu masih mencari tahu nggak sih kejadian itu sebenarnya tuh kayak apa, terus pokoknya menelusuri lah terkait peminjaman online itu. Tetapi dari IPB-nya sendiri ini, setahu aku kasusnya ini belum selesai secara clear gitu, belum menemukan jalan keluar untuk kasus ini. Tapi upaya dari IPB sendiri itu sedang mencari sebenarnya itu yang terjadi itu apa gitu. Oh iya, jadi sejauh ini tuh IPB sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasinya ya. Ya kita doakan saja semoga pelakunya cepat ketemu, dan juga mahasiswa itu setidaknya ada ganti rugi lah dari pihak yang berwenang gitu ya. Iya, benar banget tuh, amin. Oke deh. Pertanyaan terakhir nih. Apa sih upaya yang bisa dilakukan oleh pihak kampus agar kejadian tersebut tidak terjadi gitu? Oke, mungkin kalau misalkan dari aku nih ya, seharusnya itu kampus itu lebih aware gitu dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Karena kan mahasiswa ketika mengadakan suatu acara, entah itu di UKM, entah itu di BEM, entah itu di beberapa UKM yang ada di kampus itu ya, menurutku kampus itu harus lebih aware, karena kita mengadakan acara tersebut juga untuk memajukan kampus. Nggak sih kalau misalkan kampus nggak ada acara terus diem-diem aja, kayak kok ada sih no-lab gitu kan, kok ada sih kampus yang no-lab, karena itu juga bisa buat penilaian akreditasi kan. Terus bisa juga dengan cara mempermudah pencairan dana yang diajukan oleh mahasiswa nih. Ketika mahasiswa mengajukan proposal, seharusnya itu kampus tuh aware gitu, kalau misalkan ya setengahnya lah minimal gitu, jangan ini kemarin aja ngajuin proposal setengahnya aja nggak ada gitu, padahal itu acaranya gede tapi dana yang turun itu malah sedikit banget gitu. Jadi kita sehingga kita harus mencari dana gitu, kayak yang tadi harus usdaan lagi, jualan aqua, jualan risol lagi gitu kan. Terus karena dengan cara seperti itu tuh yang kita ketahui ya, bahwa terkadang dana yang turun dari pihak kampus itu jumlahnya sangat jauh dari yang diajukan melalui proposal.
Nah, terus apabila pihak kampus memberi dana yang jumlahnya sangat kurang dari yang dibutuhkan, itu mahasiswa bisa kesulitan dalam mencari tambahan. Sehingga mungkin mereka juga melakukan dengan cara mencari tambahan dana tersebut. Nah, jadi kan kalau misalkan proposal yang turun itu dananya kurang, kita juga kan pasti mikir dong kayak ini acara gede tapi uangnya nggak ada. Kita jadi harus mencari dana kemana-mana gitu kan. Sehingga kita harus danusan lagi, yang kayak gitulah pokoknya. Saranku sih untuk kampus agar lebih aware aja gitu ya ketika ada mahasiswa yang mengadakan acara di kampus kayak gitu. Oke, aku setuju banget nih. Seharusnya emang pihak kampus itu lebih ini ya, aware ya sama kegiatan kampus, terus mempermudah pencairan dana juga yang diajuin melalui proposal gitu. Karena kegiatan ini kan juga kita ingin memajukan mahasiswa gitu ya. Iya benar banget. Jadi kan aku pernah dengar nih karena di kampus kita lagi ada Pemira nih. Nah katanya organisasi di kampus itu ternyata berpengaruh juga pada akreditasi kampus. Jadi seharusnya kampus itu lebih aware gitu ketika mahasiswa itu mengadakan acara, karena itu juga bakal menunjang akreditasi kampus tersebut kayak gitu. Jadi kalau misalkan kan itu juga mahasiswa mengadakan acara itu untuk pengembangan mahasiswa juga kan, pengembangan soft skill atau pemikiran ya, itu juga bisa kan buat pengembangan kita gitu. Masa kalau misalkan kita nggak ada acara-acara ya bagaimana kita mau berkembang gitu. Kan kita di kampus itu tidak hanya di kelas tapi kita harus aktif organisasi dan lain-lain juga. Nah, ya setuju banget tuh, karena emang kegiatan kayak gitu tuh bermanfaat ya buat mahasiswa ya, dan juga tentunya buat akreditasi kampus juga mendukung gitu. Jadi harusnya kampus itu lebih mempermudah mahasiswanya untuk dalam pencairan dana yang diajukan gitu. Oke, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian ini itu untuk para mahasiswa kedepannya mungkin bisa berpikir lebih kritis ya, dan juga tidak mudah percaya dan terpengaruh ketika mendapatkan tawaran pinjaman online. Dan juga buat pihak kampus diharapkan bisa lebih aware ketika para mahasiswa itu mengajukan dana untuk kegiatan kampus. Ya, betul banget tuh. Oke, demikian bincang-bincang kita tentang kasus penipuan pinjaman online yang dialami oleh mahasiswa IPB. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan podcast Diskushare kami. Jangan lupa buat mendengarkan podcast Diskushare yang lainnya ya. Terima kasih.